Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2081. Wu Qianqi mengedipkan mata pada Zhou Feipeng dengan cemberut, dan menggelengkan kepalanya sedikit untuk memberitahunya agar tidak bertanya lagi. Zhou Feipeng mengangkat bahu dan menarik rasa penasarannya. Pada saat ini, Jack tidak punya niat untuk peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Dia mengerahkan seluruh energinya pada energi yang baru saja dia serap. Kekuatan jiwa yang kuat menyapu meridiannya, dan rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun kristal jiwa yang rusak adalah harta karun, energi yang dikandungnya terlalu besar. Terlalu kuat, itu menyerap seperti roller coaster yang terus-menerus meremas meridiannya. Awalnya, meridian Jack cukup kuat, dan dapat menahan dampak ini. Lambat laun, dia tidak bisa mendukungnya. Dia menghela nafas dalam-dalam, dan terus-menerus meninju segel dengan tangannya. Dia ingin menggunakan energi ini untuk dengan cepat menyingkat pedang jiwa ke-6. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya tentang dia. Sinar cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Sinar cahaya ini mengembun menjadi rune hitam di udara, dan rune ini dipelintir dan diputar di udara, seolah-olah membentuk komposisi lukisan tinta. Dengan dukungan kekuatan jiwa yang begitu kuat, secara alami jauh lebih mudah untuk menyingkat pedang jiwa. Kecepatan kondensasi pedang jiwa yang kuat dari pendahulunya ratusan kali lebih cepat daripada Jack. Dalam analisis terakhir, itu karena ia memiliki dukungan jiwa yang kuat. Dia dapat memanggil kondensasi sesuka hati. Karena kekurangan ini, pedang jiwa Jack yang kental diblokir di mana-mana. Ini juga ketidakberdayaannya, tetapi sekarang berbeda. Kristal jiwa yang rusak berisi kekuatan jiwa yang kuat. Ini kekuatan jiwa yang sangat murni dan terbentuk secara alami, dan dapat diserap serta digunakan oleh Jack sesuka hati. Semua orang merasa bahwa Jack terus membalik tangannya, semakin cepat, dan bahkan membuat pedang jiwa ke-6 dengan cepat mengembun, tetapi hanya beberapa napas yang telah dipadatkan, dan sekarang Jack tidak peduli menjadi lelah. Setelah mengondensasi pedang jiwa ke-6, ia segera terjun ke kondensasi pedang jiwa ke-7. Mata semua orang yang melihat adegan demi adegan ini semua menatap, terutama Zhou Feipeng dan yang lainnya. Zhou Feipeng menatap matanya yang besar dan bingung, melihat ke kiri dan ke kanan, mencoba melihat sesuatu dari wajah orang lain, tapi sayangnya ekspresi semua orang mirip dengannya. Mereka dipenuhi dengan keraguan dan tidak bisa menekan semuanya di muka. Jelas dia tidak tahu apa yang Jack lakukan, apa sebenarnya yang dia kultivasikan. Mengapa ada gerakan yang begitu besar? Alis Wu Qianqi yang mengerutkan kening tidak pernah mengendur, dia merendahkan suaranya dan berbisik apa yang dia lakukan. Mungkinkah dia sedang berlatih seni bela diri yang kuat? Zhou Feipeng mengangguk dan menggelengkan kepalanya, seni bela diri macam apa yang bisa dia latih di masa awal bawaannya. Siapa yang tahu jika dia sekarang sedikit lebih berangin dan hujan. Wu Qianqi bersandar, dan mata itu tidak pernah meninggalkan tubuh Jack. Orang biasa berlatih seni bela diri karena wilayah mereka terbatas, tetapi aku pikir Jack tampaknya luar biasa, seperti yang baru saja. Kita berdua memikirkannya, tidak mungkin untuk menemukan cara untuk memecahkan formasi, tetapi dia masih melakukannya. Zhou Feipeng menyipitkan mata pada Wu Qianqi, ini tidak sama dengan menemukan cara untuk memecahkan formasi. Jika dia memiliki bakat tingkat tinggi, dia pasti akan diterima sebagai murid oleh Sekte Chiba. Bagaimana dia bisa memasuki Sekte Bipolar? Jangan pikirkan itu. Wu Qianqi diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, spekulasi demi spekulasi muncul di benaknya. Seperti yang dikatakan Zhou Feipeng, berlatih seni bela diri dan menemukan metode untuk memecahkan formasi sama sekali berbeda, dan pelatihan seni bela diri sama sekali tidak mudah. Pada tahap awal bawaan, jika ingin berlatih seni bela diri tingkat bumi, itu hanya lebih sulit daripada mencapai langit. Bahkan para murid dari Sekte kelas 5 hampir tidak dapat mencapai ini, belum lagi anak dari Sekte kelas 3 ini, tetapi postur ini terlalu kuat. Energi di sekitarnya terus-menerus diserap oleh Jack ke dalam tubuhnya, dan itu harus membuatnya ragu apakah keterampilan bela diri yang Jack latih sekarang adalah keterampilan bela diri tingkat prefektur. Bab 2082. Faktanya, apa yang tidak diketahui Wu Qianqi adalah batasan di ranah ini, yang sama sekali tidak efektif untuk Jack. Karena Jack telah menyerap ingatan akan kekuatan perkasa pendahulunya, secara alami tidak ada batasan bagi mereka yang berlatih seni bela diri. Seiring waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, Huo Xuanhui, Wu Qianqi dan yang lainnya merasa bahwa keringat di dahi Jack mengalir seperti air terjun yang meledak, dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan cara ini, siang dan malam berlalu, pedang jiwa ke-10 akhirnya diringkas oleh Jack, dan Jack akhirnya memasuki jajaran masuk. Tidak peduli apa jenis keterampilan bela diri yang dibudidayakan, itu akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masuk, kemahiran, dzogchen, dan memadatkan 10 pedang jiwa, yang berarti bahwa Jack telah sepenuhnya memasuki jajaran masuk. Jika dia ingin mahir, dia harus memadatkan 50 pedang jiwa. Untuk Jack sekarang, akan butuh banyak waktu untuk menyelesaikannya. Ketika Jack membuka matanya lagi, waktunya telah tiba untuk hari ketiga. Saat matahari terbit. Dengan kata lain, dia telah berkultivasi selama 1,5 hari, menyaksikan matahari terbit bersinar di bumi, dan suasana hatinya juga sangat santai. Kekuatan kristal jiwa yang rusak telah diserap oleh Jack 7 atau 80%, dan masih ada 2 hingga 30% yang tersisa. Di mana disimpan sementara di dalam tubuh. Meskipun itu hanya seukuran kuku, jumlahnya tidak bisa diremehkan.
Jika dia tidak menggunakan semua kekuatan jiwa ini pada pedang kondensasi jiwa, Jack pasti akan diledakkan sampai mati sekarang. Nashwhite mengulurkan tangan dan meletakkan handuk putih di tangan Jack cepat dan bersihkan. Suara Nashwhite sedikit serak, itu semua karena dia terlalu mengkhawatirkan putranya. Bagaimanapun, Jack gemetar di sekujur tubuhnya karena kekuatan jiwa menghancurkan meridian. Itu benar-benar membuat Nashwhite terlalu khawatir. Jack mengangguk cepat. Dia kotor dan berkeringat, berangin dan berdebu. Keinginan terbesarnya sekarang adalah menemukan aliran air bersih dan membilas seluruh tubuhnya terlebih dahulu. Dia mengambil napas panjang dan akhirnya bangkit dari tanah. Karena lama bermeditasi dan sesak seluruh tubuhnya, saat dia berdiri, sendi-sendi seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Pada saat ini, Zhou Feipeng akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Aku bertanya, Saudara Jack, apa yang kamu lakukan barusan? Apakah kamu berlatih seni bela diri atau latihan tirani?" Gerakannya benar-benar tidak kecil. Jack melirik Zhou Feipeng dan hanya berkata, "Aku hanya ingin menggunakan waktu untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat." Penyimpangan ini terlalu blak-blakan, tetapi Zhou Feipeng juga tahu bahwa ini adalah urusannya sendiri. Karena dia tidak mau mengatakannya, jika dia bersikeras mengajukan pertanyaan, itu akan tampak terlalu tidak memenuhi syarat, jadi dia diam saja. Jack berbalik dan melihat jalan kerikil di depannya. Rute kerikil ini menuju barat ke timur. Aku ingin tahu apakah dia bisa keluar dari ngarai ini melalui jalan ini. Ayo pergi, tinggal di sini cukup lama. Kalimat ini membuat beberapa orang lain tercengang. Mulut Zhou Feipeng bergetar dan hatinya penuh dengan kebisuan. Dia merasa bahwa anak ini tidak kuat, tetapi dia samar-samar menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin. Tanggapi pendapat mereka dengan serius. Zhou Feipeng terbatuk ringan, saudaraku Huo belum sembuh dari lukanya. Jika aku keluar begitu saja, apa yang harus kulakukan jika aku dalam bahaya? Bab 2083. Jack berbalik dan datang ke sisi Huo Xuanhui dengan sangat sederhana. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkan tangannya di denyut nadi Huo Xuanhui. Sebenarnya, Jack tidak tahu banyak, tetapi dia bisa menilai cedera Huo Xuanhui dari garis meridian, itu membutuhkan hampir 4 atau 5 bulan untuk pulih. Tetapi jika dia ingin sembuh, bagaimana dia bisa menunda beberapa bulan? Dia tidak ingin menyia-nyiakan semua bulan ini di sini. Jack menoleh dan melirik Zhou Feipeng tanpa berhenti, tetapi malah melihat ke arah Wu Qianqi di belakangnya. Cedera senior brother Huo telah stabil, dan sekarang dia 40-50% lebih baik. Untuk pulih dari tingkat 4 atau 5 menjadi 70% hingga 80%, tidak hanya dibutuhkan waktu untuk menetap, tetapi juga lingkungan yang stabil. Bahkan jika kalian terus menunda selama 1 atau 2 bulan, cedera seniormu hanya dapat pulih hingga 50% atau 60%, yang tidak berbeda dari sekarang. Lebih baik mencari cara untuk keluar dari sini, dan kemudian menyembuhkan seniormu adalah cara yang benar. Wu Qianqi menghela nafas lega dan mengunyah kata-kata Jack bolak-balik di dalam hatinya. Dia merasa itu masuk akal. Jika saudara Huo ingin pulih dari 70 hingga 80% cederanya, dia membutuhkan obat mujarab lain untuk membantunya pulih. Tetapi sekarang mereka telah menggunakan semua ramuan yang dapat mereka gunakan pada kakak senior Huo, dan persediaannya tidak lagi ada. Jika mereka terus tinggal, kesembuhan kakak senior Huo akan tertunda. Setelah memikirkan hal ini, Wu Qianqi merentangkan kakinya dan berdiri langsung dari tanah. Dia menepuk-nepuk debu di tubuhnya, mencabut rumput dan dedaunan yang patah dari lengannya, dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Kamu benar, terus menunda. Tidak ada gunanya tinggal, ayo cari cara untuk keluar." Setelah mendengar ini, wajah Zhou Feipeng yang terdiam menjadi sedikit gelap, tetapi dia tidak bisa secara langsung menyangkal wajah Wu Qianqi, hanya merajuk pada dirinya sendiri. Setelah menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya, beberapa orang tidak menunda. Demi keselamatan semua orang, Wu Qianqi berjalan di garis depan untuk menjelajahi jalan bagi semua orang, dan mereka mengikuti di belakang dan berjalan ke depan. Ada sungai yang melewati jalan berkerikil ini, dan mereka hanya berjalan ke arah aliran air. Bahkan, mereka tidak dapat menentukan di mana mereka berada. Tidak ada arah yang pasti ke arah mana mereka harus pergi, dan mereka hanya bisa meraba-raba ke depan. Sekarang Huo Xuanhui tidak perlu berjalan sendiri lagi dengan dukungan orang lain. Meskipun dia sedikit lelah, itu tidak akan mempengaruhi luka-lukanya. Zhou Feipeng berjalan di sebelah Huo Xuanhui. Sekarang Wu Qianqi telah pergi untuk menjelajahi jalan, Zhou Feipeng canggung dan hanya bisa berkata kepada Huo Xuanhui, "Kamu bilang kita masih akan bertemu dengan murid-murid dari Sekte 10.000 Mayat. Apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu? Jika masalah tidak dihilangkan, kita harus bagaimana lagi?" Dia tidak lupa bahwa orang-orang gila dari Sekte 10.000 Mayat memblokir batas Gunung One Piece dan membentuk formasi yang terperangkap. Bahkan jika mereka tidak bertemu dengan murid dari Sekte 10.000 Mayat, mereka masih akan menghadapi masalah sulit dari formasi yang terperangkap. Dia tidak tahu bahwa Jack menemukan mata formasi kali ini. Huo Xuanhui menghela nafas tak berdaya, mengangkat kepalanya dan melirik Jack yang berjalan tepat di depannya. "Aku tidak tahu, kita hanya bisa mengambil satu langkah dan melihat satu langkah. Sebenarnya, aku pikir kita mengambil risiko ketika kita pergi keluar saat ini, tetapi jika itu adalah jangka panjang. Tinggal di sini adalah buang-buang waktu. Kita hanya bisa istirahat dulu. Jika tidak berhasil, kita hanya bisa kembali." Menginjak rerumputan lembut dengan kedua kaki, burung dan serangga bernyanyi di telinga mereka,
yang tampaknya damai, tetapi tidak satu pun dari mereka berlima yang santai, karena dalam hati mereka tahu bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan mereka temui selanjutnya. Pada saat ini, Wu Qianqi, yang telah menjelajahi jalan untuk semua orang di depan, tiba-tiba berbalik dan berlari kembali. Jelas bahwa wajahnya menjadi hitam adalah sesuatu yang buruk terjadi. Jack mengulurkan tangan dan melindungi Nash White di belakangnya. Dengan sepasang mata, dia lekat-lekat menatap punggung Wu Qianqi, dan seperti yang diharapkan, hanya butuh 2 napas, dan suara yang familiar masuk ke telinga mereka, ternyata itu kamu. Kamu tidak mati. Mungkinkah bahwa formasi terperangkap di bawahnya, pada dasarnya itu hanya nama yang sia-sia. Bab 2084. Seorang pria dengan pipi monyet bermulut tajam dan 3 murid dari sekte 10.000 mayat ada di belakangnya. 4 dari mereka muncul di depan mata Jack. Untungnya, pria bertopeng itu tidak muncul. Pria dengan insang monyet bermulut tajam adalah pengikut yang mengikuti pria bertopeng sebelumnya. Dia telah memberikan nasihat dan saran. Dia mengatakan banyak hal buruk. Tidak disangka mereka baru saja keluar dari ngarai dan segera bertemu dengan mereka. Kakak senior Zhao Xikun, apakah ini beberapa orang yang dikejar oleh kakak laki-laki? Jack mengangkat alisnya. Ternyata orang ini bernama Zhao Xikun. Dalam keadaan normal, dia akan memanggil seseorang kakak laki-laki dan kakak laki-laki senior, dan dia tidak akan memiliki nama depan dan nama belakang, kecuali jika nama belakangnya sangat buruk. Sangat mudah untuk bingung dengan saudara-saudara lain. Zhao Xikun ini tampak seperti menteri pengkhianat dengan pipi monyet bermulut tajam, dan sekilas dia pandai menyanjung orang. Zhao Xikun menyipitkan matanya dan melihat ke atas dan ke bawah pada orang-orang Jack, seolah-olah dia ingin melihat rahasia besar dari mereka. Zhao Xikun mencibir dan mengangkat bahunya dan berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Dikatakan bahwa di bawah tebing Duancang, tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Beberapa orang ini benar-benar keluar. Mungkin mereka telah menemukan rahasia besar. Setelah Zhao Xikun mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ketiga orang di belakangnya. Ketiga orang ini terlihat sangat mirip dan tampak seperti 3 bersaudara, Gu Ye, ke kiri, Gu Erye, ke kanan, Gu San Ye, kalian kepung mereka di tengah. Sekarang mereka berempat tiba-tiba mengepung dan membungkus Jack dan yang lainnya di tengah. Ini adalah niat untuk menahan mereka semua di sini, dan tidak satu pun dari mereka akan dilepaskan. Wajah Zhou Feipeng dan yang lainnya jelek. Dia memandang Wu Qianqi di sampingnya dengan kasar, dan berkata dengan sedikit marah, ada apa denganmu? Bagaimana kamu menarik mereka? Bagaimana mereka menemukanmu? Ekspresi Wu Qianqi menjadi lebih jelek setelah mendengar ini, dia menoleh dengan marah dan menatap Zhou Feipeng dengan ganas. Apa maksudmu dengan ini? Sepertinya aku sengaja menuntun mereka. Aku tidak tahu bagaimana mereka menemukanku. Aku hanya menjelajahi jalan di depan, dan pria bernama Gu Ye menemukanku. Wajah Wu Qianqi sedikit merah, dan dia tidak tahu apakah dia malu atau marah. Mungkin karena dia terlalu marah, Wu Qianqi tidak menurunkan suaranya. Secara alami, kata-kata ini terdengar oleh 4 orang yang berdiri di seberang mereka. Gu Ye mencibir 2 kali dan menatap Wu Qianqi dengan ironis, jangan malu dengan keterampilan kucing berkaki 3-mu. Kamu seharusnya mengembangkan teknik yang dapat menyembunyikan tubuhmu. Sangat disayangkan bahwa teknik kultivasi Anda tidak berarti apa-apa di depanku. Murid dalam dari sekte 10.000 mayat ditambah murid luar tidak dapat memilih orang yang lebih baik daripada keterampilan eksplorasi tersembunyiku. Tertawa dan murah hati. Wajah Wu Qianqi memerah karena marah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantahnya. Dengan cara ini, kemampuan Gu Ye memang lebih kuat darinya, jika tidak, dia tidak akan menemukan penyembunyiannya dengan mudah. Namun, Gu Ye mengingatkannya, kakak Zhao Xikun, haruskah kita mengirim sinyal ke kakak senior? Tanpa diduga, wajah Zhao Xikun menjadi dingin setelah mendengar ini. Pada saat langit masih cerah, dia tampak seperti pisau angin di bulan Desember. Dia menyipitkan matanya dan memandangnya seperti pisau. Gu Ye terkejut, dan dia mencibir. Aku bilang kamu sangat tidak tahu apa-apa. Apa yang aku katakan tadi adalah kentut. Mereka berlima punya rahasia besar. Jika kamu melaporkan berita ini kepada Tuan, apa yang bisa kita dapatkan? Jangan bicara tentang makan daging. Bahkan sup pun tidak. Bab 2085. Begitu kata-kata itu keluar, Ye langsung bereaksi, dan begitu dia mengulurkan tangannya, dia menamparkan dirinya sendiri dengan sangat sederhana, tetapi kekuatannya sekecil lalat, yang simbolis. Dia tersenyum di seluruh wajahnya, lihat otakku. Kamu benar. Jika ini padam, itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah melon yang bengkok, kita cukup baik untuk menghadapinya. Gu Erye dan Gu Sanye juga menindaklanjuti dan mengatakan hal yang baik, sanjungan ini jelas tidak mengenai kuku kuda Zhao Xikun dan sangat berguna. Ekspresi dingin baru saja turun dan langit menjadi cerah, melon bengkok dan jujube buruk ini, kamu juga ingin memberitahu kakak senior, bahkan jika kamu tidak memberitahu kakak senior, aku hanya akan mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok sampah, 3 bawaan akhir dan bawaan awal ditambah sampah Hautian. Dan salah satu dari bawaan akhir terluka parah sebelumnya, apalagi kita berempat, bahkan jika hanya kita bertiga yang menanganinya, akan mudah ditangkap. Mereka berempat semuanya berada di tahap bawaan akhir, terutama Zhao Xikun yang akan menembus alam lingkuan. Orang-orang ini secara terbuka membahas mereka berlima sebagai ikan di atas lempengan. Meskipun hati Zhou Feipeng hampir meledak setelah mendengar kata-kata ini, dia tidak memiliki apapun untuk disangkal, karena itu benar.
Mereka adalah sisa-sisa dan kepiting, dan tidak ada cara untuk bersaing dengan mereka. Zhou Feipeng menarik napas dalam-dalam. Mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Huo Xuanhui. Saudara Huo, kita harus kembali, tetapi aku tidak tahu apakah kita bisa menyingkirkan mereka. Senyum masam muncul di sudut mulut Huo Xuanhui, bagaimana mungkin membuangnya, dan apakah kamu pikir mereka akan membiarkan kita melarikan diri? Kita baru saja keluar dari sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Tampaknya begitu Tuhan tidak mau membiarkan kita hidup. Huo Xuanhui tidak akan pernah mengucapkan kata-kata frustasi ini pada hari biasa, tetapi pukulan berturut-turut secara bertahap membuat Huo Xuanhui kehilangan semangat juangnya, dan sekarang dia terluka parah, dia bahkan lebih frustrasi. Meskipun mereka telah menekan suara mereka ke tingkat terendah ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, Zhao Xikun dengan jelas melihat pikiran mereka, dan dia tertawa liar. Apakah kamu masih berpikir untuk melarikan diri? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kekuatan tempur gabunganmu hanya 2 tahap akhir bawaan. Jika kamu bertarung dengan kami berempat, kamu hanya memiliki 1 jalan buntu. Zhao Xikun menjadi lebih bersemangat saat dia berkata, dan semakin banyak dia berkata, semakin sedikit senyum yang dia miliki di sudut mulutnya, dan akhirnya dia menyeringai ke belakang telinganya. Wajah Zhou Feipeng menjadi gelap, kali ini kita sudah berakhir, aku tidak akan meninggalkan kakak senior Huo dan lari. Wu Qianqi mengedipkan mata Zhou Feipeng dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Sepertinya aku akan meninggalkan seniorku dan melarikan diri sendiri. Aku tidak akan lari, bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama. Sayang. Lagi pula, kita baru saja. Hanya setelah kita melarikan diri dari formasi si Jue, aku pikir aku bisa menikmati kedamaian di sana, tapi aku tidak menyangka. Zhou Feipeng mengepalkan tinjunya dan menatap Jack, kita seharusnya tidak keluar dari dalam. Bagian luar berbahaya di mana-mana. Lebih baik tetap di dalam selama beberapa bulan, dan menunggu pembangkit tenaga listrik Zhongmen kita untuk memecahkan jebakan dan menyingkirkan sampah ini, kita juga aman. Kata-kata ini jelas mengeluh tentang ide Jack sebelumnya, dan Jack tidak bodoh dan secara alami dapat mendengar kata-katanya. Bab 2086. Jack tidak menoleh ke belakang dan berkata, jadi menurutmu itu adalah cara raja untuk tetap di dalam. Jadi tidak akan ada kerugian, kan? Ketika dia mengatakan ini, emosi Jack tidak berfluktuasi sama sekali, tetapi orang-orang dengan mata yang tajam dapat mendengar kemarahan dalam kata-kata Jack. Zhou Feipeng, anak ini, berkata dengan nada untuk sementara waktu, dan ketika dia baik, dia penuh dengan pujian. Tidak ada yang menjaga pintu. Zhou Feipeng tidak berani menatap Jack, tetapi dia menurunkan matanya dengan sedikit tidak yakin. Aku juga tidak mengatakan itu. Aku hanya berpikir kita terlalu ingin keluar. Jika kita tinggal di sana selama beberapa hari, seharusnya tidak ada banyak hal. Jack mendengus dan menatap tajam di depannya, lalu mengapa kamu tidak mengatakannya sejak lama? Kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi, kamu lebih bahagia daripada orang lain. Dia selalu tidak menyukai lebih banyak kata, tetapi ini tidak berarti bahwa dia dapat membiarkan orang lain memercikkan air padanya. Wajah Zhou Feipeng menjadi gelap, dan Wu Qianqi ingin membalas 1 atau 2 kalimat lagi tetapi tidak tahan lagi. Diam, apa gunanya bagimu untuk mengatakan ini ketika ini saatnya? Zhou Feipeng sangat marah sehingga bibirnya bergetar, dan dia memelototi wajah ketat Wu Qianqi. Matanya sepertinya menuduhnya, mengapa Wu Qianqi membantu orang luar memberitahunya tentang dirinya sendiri. Wu Qianqi tidak repot-repot mengkhawatirkan apa yang dipikirkan Zhou Feipeng, dan apa yang harus mereka hadapi sekarang mungkin adalah situasi paling berbahaya yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Mereka tidak merendahkan suara mereka untuk 2 pertengkaran ini. Zhao Xikun mendengar semuanya di telinga mereka, dan senyum di sudut mulutnya lebih tebal. Mereka pikir kesenangan itu sangat menarik, Zhao Xikun menyipitkan matanya dan menatap Jack. Tiba-tiba ada kalimat, nak, kamu tampaknya tidak khawatir sama sekali. Tidak takut bahwa beberapa dari kami akan memotongmu untuk sementara waktu, mungkin kamu tidak tahu sekte apa itu sekte 10.000 mayat kami kalau tidak aku jelaskan kepadamu. Beberapa kata ini penuh dengan ejekan. Jack tidak mengangkat kelopak matanya setelah mendengarnya. Sebenarnya, tidak perlu menjelaskan sekte macam apa sekte 10.000 mayat itu. Dia bisa tahu dari namanya, tentu saja. Sekelompok pria yang berlatih keterampilan sihir dengan keras. Zhao Xikun mengatakan bahwa, sebenarnya, dia ingin memberitahu Jack bahwa mereka pasti tidak akan membunuh dengan mudah selanjutnya. Diperkirakan mereka akan siap menyiksa dan menanyakan semua yang ingin mereka ketahui. Tidak tahu kapan ada angin di sekelilingnya, angin sepoi-sepoi bertiup di atas pelipis Jack, dan rambutnya yang halus menempel di pipi Jack. Ekspresinya masih tidak berfluktuasi, bahkan dengan kata-kata yang mengancam tadi. Dia menoleh dan melirik 4 orang di sebelahnya, dan menghitung sedikit di dalam hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Wu dan Zhou Feipeng, bisakah kamu sementara menahan ketiga orang itu? Kakak Huo juga dapat membantu, ayahku tidak perlu melakukannya, kekuatannya tidak bisa menandingi trik orang lain. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di ruangan itu terkejut. Semua orang memandang Jack dengan ekspresi tanda tanya di wajah mereka. Zhao Xikun mencibir dan memandang Jack seperti orang bodoh. Kamu membiarkan mereka menahan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat dan membebaskan tanganmu untuk berurusan dengan yang lain? Semakin banyak Zhao Xikun berkata, semakin konyol Jack di depannya. Dia pikir dia siapa, dan kapan dia berani mengatakan ini dengan liar kepada bawaan akhir.
Apakah otaknya kebanjiran hari ini? Dia baru saja tertidur dan tidak bangun sekarang, bahkan jika Wu Qianqi memandang Jack secara berbeda, sudut mulutnya berkedut setelah mendengar ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Bab 2087. Masih Huo Xuanhui membuka mulutnya, dia merendahkan suaranya dan pupil matanya sedikit menyusut. Kakak Jack, apa maksudmu dengan ini? Jack mengangkat alisnya dan tidak repot-repot untuk terus berbicara omong kosong dengan mereka, dan menjawab dengan penuh kemarahan, serahkan pria di tengah padaku, dan tunggu sisanya untuk saat ini. Jari Jack menunjuk ke Zhao Xikun, yang berdiri di tengah, dan jari-jarinya yang ramping bersinar putih di bawah pancaran sinar matahari, tetapi itu tidak halus tetapi sangat kuat. Zhao Xikun hampir meragukan apakah dia mendengar halusinasi. Kalau tidak, anak ini juga akan mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dia benar-benar ingin memilih dirinya sendiri, seorang anak yang lahir pada periode bawaan awal dan jelas berasal dari sekte kelas 3, berani menantangnya pada periode bawaan akhir. Terlebih lagi, pada tahap akhir bawaan ini, dia telah berkultivasi ke ranah Dzogchen, dan dalam beberapa hari dia akan mampu menembus ranah dan maju ke ranah Ningguan. Gu Ye tertawa dan tidak bisa menegakkan pinggangnya. Dia mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk ke Jack dan berkata, anak ini gila, kamu berani memilih saudara kami, itu tergantung padamu. Siapa yang memberimu keberanian? Buka matamu dan lihatlah. Kakak seniorku Zhao adalah basis kultivasi tahap akhir. Satu tangan sudah cukup untuk berurusan denganmu. Kamu masih merasa bahwa kamu dapat menyelesaikan kakak seniorku Zhao dalam waktu singkat, dan kemudian membebaskan tanganmu untuk berurusan dengan kami. Selama bertahun-tahun, aku telah melihat pikiranku terjepit oleh sebuah pintu. Ini pertama kalinya aku melihatmu terjepit oleh pintu besi besar seperti ini. Gu Erye dan Gu Sanye juga tertawa, dan mereka tidak bisa berhenti mengejek Jack. Mereka menghancurkan Jack dengan sekeranjang kata-kata yang tidak menyenangkan. Dibandingkan dengan 4 orang di sisi yang berlawanan, mereka jauh lebih tenang di sini. Karena mereka membuka mata satu persatu, menatap Jack dengan mata yang tidak bisa dijelaskan. Jika Jack tidak berperilaku normal sebelumnya, mereka semua akan bertanya-tanya apakah Jack benar-benar kesal. Napas Zhou Feipeng mengikuti, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu akan memilih tahap bawaan akhir? Apakah kamu pikir kamu adalah master dari alam Ningguan? Aku pikir kamu benar-benar gila. Jack melirik Zhou Feipeng secara miring, aku tahu tingkat kultivasiku, dan kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Setelah Zhou Feipeng mendengar ini, dia hanya terengah-engah, hatinya penuh amarah. Pada saat ini, kemarahannya bahkan menggantikan rasa takut akan kematian. Dia mengulurkan jari-jarinya yang gemetar dan menunjuk ke wajah Jack. Jika kamu tersesat, minum obat dengan cepat, jangan seret kami ke dalam air bersama, oke? Kami bisa menahan mereka, tapi mengapa kamu pikir kamu bisa mengatasinya, pria bernama Zhao Xikun itu? Tatapan Jack menyapu Zhou Feipeng yang marah, dan menempatkannya pada Wu Qianqi dan Huo Xuanhui di belakangnya. Dibandingkan dengan Zhou Feipeng yang sepertinya makan petasan, mereka berdua tampak tenang. Namun, yang disebut ketenangan ini hanya karena dia tidak ingin terlalu mempermalukan pihak lain, dan menekan semua pertanyaan dan kebisuan di dalam hatinya, Jack memandang mereka dan berkata, bisakah kalian membantu saya menyeretnya selama 1/4 jam? Mungkin tidak akan memakan waktu 1/4 jam sama sekali, tetapi kalian pasti bisa menahannya. Bisakah kalian melakukannya? Wu Qianqi tanpa sadar melirik Huo Xuanhui, kata-kata ini terdengar konyol bagi Wu Qianqi, dia merasa bahwa Jack memang gila. Tapi mungkin itu karena mereka bisa keluar dari formasi si Jue, hanya mengandalkan hubungan Jack. Wu Qianqi sebenarnya memiliki kepercayaan yang tidak berdasar pada Jack, tetapi kepercayaan diri ini dalam keadaan ini, tanpa dasar apapun. Huo Xuanhui menghela nafas panjang, ekspresinya tidak terlalu baik. Pada kenyataannya, apa yang dia pikirkan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri satu persatu, tinggal dan bertarung dengan 4 lainnya, itu seperti ritme dari batu giok dan batu yang terbakar. Bab 2088. Dia tidak ingin semua saudara seniornya mati di sini, tetapi ketika Jack mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya tenang dan nada suaranya tenang. Rasa percaya diri yang tak terkatakan memenuhi tubuh Jack, dan mau tidak mau membuat Huo Xuanhui bertanya-tanya apakah Jack benar-benar memiliki kekuatan ini. Setelah berpikir lama, Huo Xuanhui berbicara perlahan. Suaranya agak rendah tetapi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, kami bisa melakukannya, tetapi bisakah kamu melakukannya? Zhou Feipeng menjadi konyol ketika dia mendengarnya, dan menoleh, saudara Huo, kamu juga ingin menjadi gila dengan anak ini, tetap dan menjadi tangguh dengan 4 tahap akhir bawaan. Apa hasilnya selain kematian? Apakah kamu tidak mendengarnya? Apakah Zhao Xikun baru saja mengatakan dia akan menyiksa kita? Orang-orang pada dasarnya sudah mati, tetapi aku tidak ingin mati begitu dipermalukan. Huo Xuanhui mengangkat tangannya untuk menghentikan obrolan Zhou Feipeng. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan, sebenarnya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Cara terbaik adalah mundur secara alami. Apakah mungkin untuk mundur? Apakah akan berakhir sama pada akhirnya? Zhao Xikun dan mereka berempat, mendengarkan saja mereka seperti ini. Mereka dapat berbicara tanpa henti. Dia sabar atau tidak sabar, seolah-olah dia sedang menatap ikan di papan lengket. Bagaimanapun, mereka tidak bisa lepas dari tangan mereka pada akhirnya, membiarkan saja orang-orang ini, apa salahnya berjuang. Sebaliknya, itu akan menambah kesenangan mereka, mereka suka melihat mangsa di tangan mereka berjuang mati-matian di tangan mereka.
Zhou Feipeng sangat marah sehingga dia menjabat tangannya dengan lurus, kamu gila. Semua gila. Satu orang gila tidak cukup, semua orang harus menjadi gila dengan orang ini. Wu Qianqi mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Zhou Feipeng, dan menariknya ke belakang, mulai sekarang kamu diam, apalagi yang bisa kamu lakukan selain berteriak di sini. Sebenarnya, Wu Qianqi sangat ingin memperingatkan Zhou Feipeng. Mereka hanya memandang Jack dengan sikap ini, tetapi pada akhirnya ternyata Jack menyelamatkan mereka, meskipun Wu Qianqi tidak percaya bahwa Jack dapat melakukan keajaiban lagi. Lagi pula, menurut mereka, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan sama sekali, tetapi ini lebih baik daripada Zhou Feipeng yang diledakkan. Jack mengangguk dan berbalik menghadap Zhao Xikun lagi, masih berbicara dengan tenang. Aku tidak bisa membiarkan orang ini melarikan diri, dan aku tidak bisa menyimpannya. Kata ini jatuh ke telinga Zhao Xikun, dan sekali lagi membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia merasa bahwa pria di depannya ini terlalu kolah, dan dia menyambar semua yang seharusnya dia katakan. Apakah dia berpikir bahwa dengan mengeluarkan kata-kata kejam, dia dan adik laki-lakinya akan dapat mundur membiarkan mereka pergi? Gu Yiye menatap mata Jack seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Sejujurnya, aku telah melihat banyak orang bodoh selama bertahun-tahun, tetapi kamu benar-benar langka. Jack mencibir, mengedipkan mata pada Nash White. Nash White sedikit mengangguk, dan dengan cepat melangkah mundur. Ia menemukan pohon yang rimbun sebagai penutup. Jika orang lain melakukan langkah seperti itu, Zhao Xikun dan yang lainnya pasti akan bersikap. Tapi Nash White yang terlemah memiliki tindakan ini, dan Zhao Xikun dan yang lainnya langsung mengabaikannya. Lagi pula, basis kultivasi Nash White terlalu rendah, dan bagi mereka tampaknya dia bisa mati terjepit dengan tangan Hautian. Jack maju selangkah dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan 10 bilah pendek abu-abu hitam dari kapal roh Mustar. 10 bilah pendek abu-abu hitam ini diangkat oleh Jack, semuanya melepaskan kecemerlangan abu-abu hitam. Mengambang di depan Jack. Adegan ini menyebabkan Zhao Xikun dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Zhao Xikun mencibir, nak. Sepertinya kamu benar-benar ada di sini. Kamu benar-benar akan menghadapi kami. Sepertinya kamu benar-benar berani. Jack tidak mengatakan sepatah kata pun, memutar tangannya dengan sinar cahaya abu-abu hitam, mengalir di telapak tangannya. Pada saat ini, tidak ada omong kosong yang tidak berguna. Bab 2089. Zhao Xikun tersenyum begitu lebar sehingga sudut mulutnya menyeringai di belakang telinganya. Dia mengedipkan mata pada beberapa orang di belakangnya, dan ketiga bersaudara itu melangkah maju untuk menghadapi Zhou Feipeng dan yang lainnya, melihat bahwa ini untuk mencegah mereka melarikan diri. Zhao Xikun memutar tulang kering lehernya dan meremas pergelangan tangannya, dan persendiannya mengeluarkan suara berderak, oke. Karena kamu sangat ingin bertarung denganku, maka aku akan memberimu pelajaran, sehingga kamu dapat melihat apa itu kekuatan. Setelah mengatakan ini, dia merasa bahwa dia benar-benar memberikan wajah kepada anak ini, dan menoleh ketiga bersaudara di belakangnya dan berkata, kamu tahan orang-orang itu untuk saat ini, aku akan melawan anak ini sendirian, tentu saja, ini sama sekali bukan duel, tapi pelajaran baginya. Setelah mengatakan ini, cahaya keemasan melintas di tangan Zhao Xikun, dan tongkat sepanjang 5 kaki muncul di telapak tangannya dari udara tipis. Tongkat sepanjang 5 kaki ini memancarkan cahaya keemasan terang, dan pada tongkat panjang itu diukir satu demi satu rune yang misterius dan sederhana. Ternyata orang ini menggunakan tongkat, yang membuat Jack sedikit terkejut di dalam hatinya. Lagi pula, pria ini memiliki pipi monyet yang bermulut tajam, dan pada pandangan pertama dia bukanlah pejuang tipe kekuatan. Umumnya, prajurit yang menggunakan tongkat panjang menang dengan kekuatan, dan teknik kultivasi serta keterampilan bela diri mereka juga berorientasi pada kekuatan. Zhao Xikun menyapu tongkat panjang ke depan, dan tanah ditandai selama 1,5 bulan, seni bela diri yang aku latih adalah teknik tongkat kunsan tingkat menengah Suan. Jarang bagiku bertemu lawan untuk waktu yang lama bertahun-tahun. Hari ini aku akan menggunakan tongkat ini. Mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Apakah ini seni bela diri menengah tingkat Suan? Jack berpikir bahwa setidaknya pria di depannya sedang mengembangkan keterampilan bela diri yang unggul di tingkat yang mendalam. Bagaimanapun, si Wencang yang dia hadapi sebelumnya juga berlatih keterampilan bela diri tingkat menengah. Selain itu, si Wencang hanya berada di tahap kongenital tengah, dan masih ada celah tertentu antara dia dan pria di depannya. Zhao Xikun ingin menyiksa Jack dengan baik, dan dia tidak berbicara omong kosong. Dia mengarahkan tongkat panjang ke Jack. Cahaya keemasan membalikkan tongkat panjang, bergelombang pada tongkat panjang seperti gelombang ombak. Zhao Xikun berjalan ke arah Jack dengan serangan. Dia mengangkat tongkat panjang dengan cahaya keemasan dan menghantamkannya ke arah Jack. Tongkat ini membawa tren umum gunung dan sungai. Bahkan jika Zhao Xikun tidak menargetkan Zhou Feipeng dan yang lainnya, mereka juga merasakan kunsan dari momentum kekuatan tongkat ini. Zhou Feipeng menelan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, ini adalah kekuatan yang sangat kuat, bahkan dia tak terkalahkan. Tapi dalam sekejap, tongkat panjang itu sudah tiba di depan Jack. Jack menggerakkan tangannya melintasi cahaya abu-abu, dan tikungan rune muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, 10 pedang jiwa disuntikkan oleh Jack ke bilah pendek abu-abu hitam yang tergantung di udara. Pedang jiwa melekat pada bilah pendek, seolah-olah jiwa disuntikkan ke bilah pendek. Pisau pendek ini bergabung secara instan bersama. Ketika tongkat panjang itu hancur, 5 bilah pendek abu-abu hitam bertemu dengan tongkat panjang, dan cahaya abu-abu hitam dan tongkat panjang emas yang menyilaukan terbanting bersama. Boom!
Pukulan energi bilah pendek abu-abu hitam tidak mundur sedikit pun, juga tidak hancur berkeping-keping oleh tongkat ini. Tongkat ini tertahan, apalagi menghancurkan 5 bilah pendek abu-abu hitam, dan bahkan ditangkis bilah pendek ini. Ini membuat Zhao Xikun kaku, dan matanya berputar-putar, dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya barusan, dia juga menggunakan sedikit kekuatan untuk melakukan pertarungan cepat. Tapi dia tidak menyangka bahwa triknya ini akan berimbang dengan anak di depannya. Bagaimana ini bisa membuatnya merasa tenang? Zhao Xikun menggertakkan giginya dan mengangkat tongkat panjang itu lagi, menyapu dan menghancurkannya. Bab 2090. Jack mengangkat alisnya, dan kakinya dengan cepat mundur dari Zhao Xikun. Zhao Xikun adalah prajurit penyerang jarak pendek, dan Jack termasuk dalam kendali jarak jauh. Selama dia tidak membiarkan orang ini mendekat, Jack tidak akan berada dalam bahaya. Tangannya membalik dengan cepat lagi, dan 10 bilah pendek hitam menggantung di udara, di bawah kendali Jack, sekali lagi bertemu tongkat panjang Zhao Xikun. Boom! Cahaya keemasan dan cahaya abu-abu hitam bertabrakan satu sama lain sekali lagi, dan kali ini Jack menggunakan 6 bilah pendek abu-abu hitam, dan sekali lagi setara dengan Zhao Xikun. Wah! Zhao Xikun terengah-engah karena marah, dan wajahnya memerah. Kali ini dia benar-benar kesal. Tangannya sedikit gemetar, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Jack. Dia mengayunkan tongkat panjang untuk menyerang lagi, dan pedang pendek hitam di depannya mengeluarkan suara, bang, bang, tetapi 2 atau 3 pedang pendek hitam bernafas dan tongkat panjang membuat lusinan serangan. Setiap kali bilah pendek hitam bisa sama dengan tongkat panjang, yang membuat Zhao Xikun merasa sedikit cemas di hatinya, tetapi juga tidak bisa menahan kejutan di hatinya. Zhao Xikun tidak hanya terkejut dan tidak tahu harus berkata apa, yang lain juga melebarkan mata mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mulut Zhou Feipeng bergetar, saudara muda Wu, cubit aku, bagaimana perasaanku bahwa aku sedang bermimpi sekarang, mengapa Jack dapat menandingi kekuatan Zhao Xikun, dan Jack belum ditekan oleh Zhao Xikun setelah puluhan gerakan. Apakah itu benar? Aku tidak bermimpi, kan? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata Zhou Feipeng sedikit gemetar, dan Wu Qianqi juga menghela nafas, tentu saja, kita memiliki katak lain di dasar sumur. Jack selalu menjaga jarak dari Zhao Xikun. Ada 10 bilah pendek hitam di depannya. Zhao Xikun sangat ingin menembus penghalang ini, tetapi jaring besar dari 10 bilah pendek hitam menempel seperti jaring laba-laba yang dimuntahkan oleh laba-laba hitam dengan sangat kuat. Tongkat 5 kaki di tangannya adalah cacing kecil di jaring laba-laba. 10 bilah pendek hitam ini bekerja sama dengan serangan, kekuatan tongkat panjang bertambah kuat dan jumlah bilah pendek hitam akan meningkat. Dari 5 bilah pendek hitam pertama, ke 7 bilah pendek hitam berikutnya, dan sekarang 8 bilah pendek hitam menghadapinya. Tampaknya tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang dia tunjukkan, dia tidak bisa melepaskan diri dari jaring pedang pendek hitam. Tangan Zhao Xikun sedikit gemetar, dan matanya menatap Jack dengan getir. Tidak heran anak ini berteriak begitu keras sebelumnya. Ternyata benar-benar ada 2 kuas. Zhao Xikun menyipitkan matanya sedikit, bocah bau, aku tidak berharap kau menjadi cukup kuat, tapi itu memberiku kejutan, tapi jangan berpikir kamu benar-benar bisa menekanku dengan kekuatan ini. Meskipun aku telah berlatih seni bela diri, itu hanya pada tingkat yang mendalam, tetapi aku telah mengembangkan teknik tongkat kunsan sampai pada titik kemahiran. Begitu komentar ini keluar, mata orang lain yang hadir menatap, dan mereka mampu mengolah seni bela diri tingkat menengah dari tingkat mendalam ke tahap kedua, yang dengan sendirinya membuktikan bakat orang ini. Zhou Feipeng dan Wu Qianqi saling memandang, dan mereka berdua melihat sedikit ketidakberdayaan di mata masing-masing. Meskipun ranah mereka telah menembus ke tahap bawaan akhir, mereka tidak menembus keterampilan bela diri mereka ke tahap kedua, dan mereka masih dalam tahap pengantar. 3 bersaudara Gu Yiyei menatap dengan mata besar, melihat Jack bahwa mata mereka telah berubah dari jijik menjadi panik, dan kekuatan yang Jack tunjukkan sekarang sudah cukup untuk mengalahkan ketiga saudara mereka. Zhao Xikun mendengus dingin, kamu memang memiliki kekuatan. Tapi itu masih belum cukup, aku tidak berminat untuk terus mengkonsumsinya bersamamu. Sepertinya Zhao Xikun belum mendapatkan keuntungan sebelumnya, dan itu benar-benar membiarkan Jack setengah jalan. Namun, tidak ada yang akan percaya kata-kata dari adegan ini. Zhao Xikun menghela nafas panjang, memaksa suasana hatinya yang gelisah menjadi stabil.